saya Romo Yohanes Triarsanto, Vikep Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Saat ini saya bersama Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rudiatmoko. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Nah, Bapak Uskup sehat? Sehat Romo Santo, dengan sehat. Sehat, amin. Ya, kepada Tuhan. Ya. Nah, begini Bapak Uskup, saya kan Vikep Kategorial. Bapak Uskup membentuk kevikepan kategorial tahun 2018. Nah, sebetulnya apa visi Bapak Uskup untuk membentuk kevikepan kategorial ini ya, supaya kelompok-kelompok kategorial dan umat juga mengetahui langsung dari Bapak Uskup. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat penting sekali untuk menerangkan mengapa di Keuskupan Agung Semarang sekarang ini ada kevikepan kategorial. Ini bermula dari keprihatinan saya melihat bahwa di Keuskupan Agung Semarang ini ada begitu banyak kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok umat beriman yang istilah saya itu berjalan sendiri-sendiri. Maka perlu ada koordinasi satu sama lain supaya bisa bekerja bersama, berkembang bersama, saling menopang, saling membantu, sehingga bisa mewujudkan keguyuban Keuskupan Agung Semarang. Seperti ada dalam Ardas itu kan, keuskupan kita adalah paguyuban dari kelompok-kelompok ya. Maka ini yang akan kita upayakan supaya kelompok-kelompok yang ada ini bisa guyup betul, membentuk satu kebersamaan, meskipun masing-masing mempunyai visi misinya sendiri, mempunyai dinamikanya sendiri, mempunyai kegiatannya sendiri, namun diharapkan bersama-sama bisa mewujudkan visi misi Keuskupan Agung Semarang. Untuk itulah maka saya meminta Romo Triarsanto ini untuk menjadi Vikep Kategorial yang tujuannya adalah mendampingi, ngesui kelompok-kelompok sehingga akhirnya semakin bisa terarah bersama-sama. Dan syukur pada Tuhan, dalam perjalanan itu kehadiran Vikep Kategorial ini sungguh sangat luar biasa, bisa merengkuh semuanya sehingga antar satu dengan yang lain bisa saling kenal ya. Kalau tidak direngkuh, tidak dipertemukan kan juga tidak akan saling kenal. Nah, Romo Triarsanto dengan kunjungannya, dengan berbagai macam pertemuan yang melibatkan banyak kelompok kategorial akhirnya bisa saling sharing ya, menceritakan Sokoto aku ini kegiatannya apa, dan akhirnya juga bisa bersinergi untuk membangun atau melakukan kegiatan yang kadang-kadang bisa dilakukan bersama-sama. Demikian kurang lebih yang menjadi latar belakangnya. Ya, Bapak Uskup, di Keuskupan Agung Semarang ini ada berbagai macam kelompok kategorial. Ada yang besar, anggotanya banyak, meliputi anggota-anggota di banyak paroki. Tapi ada juga yang hanya meliputi satu paroki saja, kecil. Bahkan ada yang baru terbentuk dan masih butuh pengakuan. Seringkali mereka bingung mau pengakuan kemana. Di paroki kadang-kadang juga belum diakui. Lalu bagaimana menurut Bapak Uskup, macam-macam kelompok ini harus hidup di Keuskupan Agung Semarang? Ya, terima kasih Romo. Memang kita akui bahwa di Keuskupan Agung Semarang ini ada begitu banyak kelompok ya. Kelompok kategorial ada yang besar sekali seperti kelompok ME yang sudah lama sekali, kemudian KTM, kemudian juga Katolik Family Karismatik yang sangat luar biasa dengan berbagai macam aktivitas kegiatan yang berbeda-beda. Ini semua tentu diharapkan menjadi salah satu kekayaan Keuskupan Agung Semarang terkait dengan bagaimana umat menghidupi imannya. Artinya bahwa setiap umat beriman bisa bergabung dalam kelompok-kelompok ini bebas. Yang penting bahwa kelompok-kelompok ini memang kelompok-kelompok yang sehat, artinya berkembang dan dikembangkan sesuai dengan iman dan moral Gereja Katolik, tidak nyeleweng, tidak belasar, tidak istilahnya itu bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik, khususnya berkaitan dengan iman dan moral. Maka berulang kali kita selalu menekankan soal ini supaya kita tetap satu padu dengan Gereja Katolik Universal, Gereja Katolik Roma. Karena selalu akan ada kemungkinan, ada bahaya bahwa kelompok-kelompok ini menjadi kelompok-kelompok yang nyebrang, selalu akan ada. Maka
kehadiran piket pastoral diharapkan nanti bisa mendampingi dan sekaligus juga mengarahkan sehingga tetap senantiasa dalam satu visi gereja universal ini. Lalu adanya kelompok-kelompok yang besar dan kecil diharapkan juga saling bekerja bersama. Yang gede yang kuat membantu yang kecil yang lemah. Ya, ini salah satu bentuk partisipasi untuk pengembangan gereja secara bersama-sama. Yang saya harapkan justru jangan sampai terjadi terjadi persaingan satu sama lain, mengatakan kelompokku paling baik, kelompokku paling bagus, kelompokku paling terpercaya. Tidak perlu yang seperti itu. Namun justru harus saling mendukung, saling rengkuh, saling menopang ya dengan berbagai macam caranya. Termasuk dengan kegiatan bersama yang bisa dilakukan oleh banyak kelompok. Lalu yang lain tentu saja kami berharap kelompok-kelompok ini tidak menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif, yang tertutup. Sebaliknya ini menjadi salah satu wadah untuk menggodok pengalaman iman, mengembangkan iman supaya nanti akhirnya bisa diterapkan dalam kehidupan bersama, entah di lingkungan, di wilayah, di stasi, di paroki, dan di keuskupan. Maka tujuan utama harapannya adalah bukan menjadi kelompok yang eksklusif, yang hanya ngutek dengan diri sendiri, namun justru harus mendorong seluruh warga kelompoknya untuk sungguh-sungguh melibatkan diri dalam kehidupan bersama. Dengan cara inilah maka saya yakin kelompok-kelompok kategorial itu bisa menjadi kekayaan yang semakin menyempurnakan pembangunan gereja baik di tingkat lingkungan, tingkat paroki maupun tingkat keuskupan. Saya sangat senang sekali bahwa banyak anggota kelompok ini yang sungguh-sungguh akhirnya menjadi bagian dari kebersamaan, yakni dengan melibatkan diri menjadi aktivis di paroki, di lingkungan masing-masing. Ini merupakan salah satu buah-buah roh yang kiranya mendampingi, mengarahkan, dan menyertai kita. Gitu Romo. Oh, makasih Romo.